Welcome to BBC Podcast presented by Plut Buleleng. Halo Sobat Bluters, balik lagi bersama saya di program BBC, Bincang Bisnis Kreatif. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan seorang pelaku usaha atau UMKM yang bergerak di bidang buah lokal. Dan produknya ini tidak hanya menjual buah, melainkan ada juga produk inovasi lainnya. Ya, mungkin kita langsung saja ketemu sama UMKM-nya. Halo Pak Kade. Halo, Ya, selamat siang. gimana kabarnya Pak? Astung Karu Becik. Nggih. Oke. Karena Bapaknya sudah hadir di sini, mungkin kita bisa langsung saja nih Pak, mulai perkenalkan diri dan juga memperkenalkan UMKM-nya juga Pak. Oke, ya. Om Swastiastu, selamat sore, menjelang sore ya. Saya Ikan Agus Seri Susanto, saya selaku owner daripada Joy Fresh, salah satu UMKM binaan di Skop Rindang. Saya di sini punya produk, ya salah satunya adalah kelapa jelly. Di mana produk ini mempunyai ciri khas unik ya. Ciri khas unik yaitu jelly. Jelinya itu airnya kita jadikan jelly, dalamnya masih kelapa utuh dan juga itu bisa diseruput. Nah, rasanya unik karena air kelapa sendiri kita jadikan jelly. Seperti itu salah satu keunikan daripada produk yang kita buat, seperti itu. Oke, siap Pak. Nah, Pak, kalau boleh tahu nih, Bapak menjalankan usaha ini dari tahun berapa ya, Pak? Oke, untuk usaha saya dirikan pada tanggal 20 April 2020 itu setelah COVID ya. COVID masuk Bali itu sekitar Februari ya, awal Februari masuk Bali. Terus saya itu adalah seorang karyawan hotel. Kebetulan saat itu saya lagi down-nya ya? Enggak lagi down. Pas pembukaan hotel. Pembukaan hotel, buka hotel. COVID masuk, habis itu kita mau balik mau resign, nggak dikasih. Akhirnya sampai bulan April awal baru dikasih sama ownernya untuk lepas, karena dari owner sendiri nggak bisa memberikan jaminan berapa lama COVID itu. Akhirnya saya balik ke Buleleng. Ya, saya balik ke Buleleng. Nah, inisiatif pertama adalah saya ingin menjual sayur-sayuran. Karena pikiran saya, di Denpasar itu gampang untuk jual sayuran. Ke rumah-rumah. Akhirnya kita mau coba di Singaraja. Nah, setelah kita melakukan survei selama seminggu, ternyata berbanding kebalik. Masyarakat di Singaraja itu lebih suka langsung datang ke pasar. Seperti itu. Akhirnya memutar otak. Akhirnya apa yang harus kita lakukan? Betul. Nah, akhirnya kita lihat, ada peluang buah. Kita jual online. Online. Waktu itu penjual online di Singaraja itu hanya bisa dihitung jari. Karena pas tahun itu ya kita searching semuanya cuma ada 7 ya. 7 penjual online buah Singaraja. Akhirnya kita siapkan seperti terus. Nah, setelah berkembang waktu, akhirnya, dan ini pun ide daripada kelapa jelly ini kita saya lihat dari YouTube ya. Saya belajar di YouTube. Saya cuma ngandelin YouTube aja. Belajar pertamanya itu kita pakai yang besar. Yang besar jumbo itu, dan pangsa pasarnya itu adalah Denpasar waktu itu. Denpasar. Iya, bukan Singaraja. Denpasar itu. Akhirnya kita buat bolak-balik PP itu. Pagi buat, berangkat langsung ngirim ke Denpasar. Sorenya balik lagi. Itu dilakukan secara rutin itu Pak? Hampir seminggu 4-5 kali ke Denpasar. Wah, hebat sekali ya. Iya, bawanya
ya sedikit-sedikit juga gitu. Tapi kebetulan karena waktu itu pas ada pengambilan buah jadi nggak terasa. Iya. Sekali jalan kan bolak-balik seperti itu ininya. Nah, akhirnya terus kita gali akhirnya nah ketemulah bahwa ada temen yang buat kelapa jelly juga sama. Oke. Di Singaraja juga. Nah, akhirnya kita kolaborasi sama dia. Setelah kolaborasi, dia tidak bisa supply lagi, kita ambil sendiri, dan buatlah sendiri. Seperti itu. Iya. Ini sangat menarik sekali ya nih ya teman-teman Blueters. Oke, mungkin dari perjalanannya ini kita bisa lihat bahwasannya yang dulunya Pak Kade ini bekerja sebagai karyawan hotel dan sekarang hijrah menjual buah dengan salah satu produk unggulannya adalah Ku Jelly ya. Iya, betul sekali. Betul. Nah, tadi saya dengar Bapak memiliki inspirasi untuk membuat produk ini dari YouTube. Nah, kalau boleh tahu, itu kan tadi kan trialnya itu kan atau Bapak mempraktekannya itu di region Denpasar. Iya, Nah, setelah Bapak menjual di Singaraja itu bagaimana perkembangannya, Pak? Dari mulai awal hingga yang sekarang ini. Di awal sih memang agak naik turun ya. Oke. Naik turun karena uh, masa trial istilahnya, karena kita jual di Denpasar terus kita balik di Singaraja waktu itu jelinya belum bisa seperti ini ya. Belum bisa seperti sekarang yang bisa pecah di mulut itu. Dulu itu masih kental. Masih kental ya, karena berawal dari si anak yang nomor 2. Oke. Si anak yang nomor 2 karena dia suka makan jelly. Karena semua itu berawal dari si anak ya. Iya. Dulu buat jus juga, kita jual jus juga gitu. Itu juga berawal dari si anak. Dia suka makan buah, gimana caranya buat jus biar bagus, tapi memang benar-benar low sugar itu. Terus akhirnya ini dia suka jelly, bagaimana biar bisa diseruput jelinya seperti itu. Akhirnya saya mencoba sampai belum ketemu, sampai 9 kali saya mencobanya. Oke. 9 kali coba, akhirnya ketemulah formulanya. Oke, akhirnya kita temukan, kita coba ke teman-teman UMKM. Yang pas kebetulan waktu itu kita didampingi sama Disdag ya. Di UMKM. Hanya terus bertemu sama teman-teman pelaku usaha dan juga kita bisa berkembang, akhirnya bisa sampai memasukkan ke supermarket ya, seperti Atas Dana, terus KSA, terus sama Bunga Pertiwi. Nah, dan di lain itu juga kita ada bekerja sama dengan pedagang-pedagang online yang ada di Singaraja seperti itu. Oke, wah ini sangat menarik sekali ya. Dari awal kita juga sudah mendengar bahwasannya produknya ini memang diciptakan dari anak dulu ya Pak ya. Betul sekali. Disukai dari anak dan kemudian bisa diperluas lagi dan bisa sampai ke outlet-outlet ya Pak ya, atau retail. Oke. Nah Pak, saya mau nanya Pak, mungkin dari produk pesaingnya saya ingin mengulang kembali. Dari produk pesaing yang sudah ada dengan produk Bapak, itu apa sih Pak kelebihan dari Ku Jelly-nya ini Pak? Kelebihan dari produk kita ini, yang pertama itu sudah sertifikasi halal. Yang kedua, dari segi tampilan hampir sama ya, kupas dan sebagainya sama. Cuma di segi rasa kita benar-benar mempersiapkan agar rasa air kelapa itu tidak hilang. Jadi kita tetap memakai gula. Karena kalau dia di-plain-kan ya tanpa pakai gula, itu dia akan nggak terasa air kelapa. Hilang rasanya, karena ketika saat dimasak itu akan hilang rasanya. Makanya kita menambahkan gula sampai di rasa air kelapa yang tua. Iya, manisnya itu
di manis air kelapa yang tua. Sampai segitu aja. Oke. Kalau lebih dari itu biasanya kita uh, nggak produksi lagi. Kita Oke. ganti lagi. Oke. Seperti itu. Siap-siap. Berarti kalau untuk wood jelly-nya ini dia menggunakan satu jenis kelapa atau mungkin bisa apa namanya menggunakan jenis yang berbeda gitu Pak Semua kelapanya? kelapa bisa. Semua kelapa bisa. Yang penting dia kelapanya udah jadi kelapa muda. Kelapa muda ya. Iya. Berarti harus kelapa muda banget ya Pak ya. Iya yang Oke. muda. Siap. Nah Pak, mungkin kedepannya Bapak nih ingin mempunyai apa namanya rencana ke depan ingin mengembangkan inovasi produk apa nih Pak selain Good Jelly-nya ini Pak? Ya kedepannya adalah yang mungkin masih dalam tahap apa namanya review ya. Kita akan membuat air kelapa kemasan. Oke. Air kelapa murni dalam kemasan. Ini masih dalam tahap percobaan. Oke. Karena bagaimana biar memang benar-benar pure tanpa ada bahan pengawet, tapi bisa bertahan lama. Karena memang dibilang mustahil ya. Karena air kelapa itu dibiarkan selama 2 jam aja dia sudah berubah rasa. Jadi akhirnya saya selalu mencoba mencari bagaimana caranya biar dia air kelapa itu biar tetap bagus rasanya, Dan biar masih tetap fresh ya Pak ya? masih fresh. Akhirnya kita icing dulu dia. Oke. Setelah di icing baru dimasukkan ke showcase. Oh, ke showcase. Oke. Ya showcase akhirnya saat ini baru bisa bertahan sampai 6 hari. Masih kita tahap percobaan lagi apakah dia bisa sampai 8 atau 9 hari. Oke, Gitu. siap. Jadi karena memang air kelapa itu kebanyakan kan dibuang-buang. Iya. Jadi kita bisa lihat kan kalau di pasar itu kan ada dibuang kan, habis buka dibuang ya, kan ya, benar. kita lihat biar bagaimana next ke depannya kita bisa mengambil peluang itu untuk kita bisa jadikan cuan seperti itu ya. Saat ini sih untuk air kelapa ini masih kita pakai dari produk sendiri ya. Oke, siap. Karena air kelapa lumayan melimpah. Iya. Untuk daripada kelapa jelinya ini itu jadi itu kita pakai, jadi kita terpasarkan seperti itu. Wah, ini hebat sekali ini ya teman-teman Pluters ya. Jadi selain ku jelinya ini ternyata Pak Kade juga sedang membuat atau prototipe ya, yaitu adalah air kelapa yang mungkin sebentar lagi udah bisa launching nih Pak, atau gimana Pak? Astungkare ketika sudah semuanya komplit ya, kalau udah sebenarnya sih udah beredar di pasaran. Oke. Sudah beredar, cuma kemasan dan juga ini ke apa namanya daya tahannya itu masih belum kita fixkan berapa lama dia bertahan. Itu karena saat ini masih baru di 6 hari. 6 hari dia bertahan tanpa pakai bahan pengawet ya. Bahan campuran apapun itu masih seperti itu. Ya tekniknya seperti itu. Karena dulu sih karena saya sempat ya dulu di Jepang dulu, jadi karena di sana kan dingin cuacanya. Iya, benar. Cuacanya dingin, ketika itu makan bahan makan apapun itu dia bisa bertahan lama seperti itu. Jadi kita coba gitu, ternyata memang benar berhasil. Berhasil, jadi kita coba di sini, kita terapkan di sini seperti itu. Oh, berarti udah dapat trial juga di sana ya Pak ya? Di Jepang. Di Jepang dulu sih tahun 2006. 2006. Kebetulan waktu itu kan dari pemerintah Kabupaten Jemberana. Itu saya berangkat ke Jepang selama 3 tahun, tapi basicnya bukan di makanan tapi di peternakan dulu. Basicnya seperti itu. Jadi karena pengalaman di sana, jadi pas masih dingin itu, itu saya punya sesuatu yang penyakit ya. Kalau dulu kan namanya dakangan itu ya. Mata ikan. Mata ikan ya. Mata ikan banyak sekali loh. Tapi setelah di sana
saya tinggal di sana di 6 bulan pertama itu hilang. Karena kondisinya ya cuacanya dingin. Siap. Pas saat itu memang pas musim dingin saya masuk di sana, di antara bulan 11 ya 11 sampai bulan 3 itu masuk musim dingin. Nah di sana jadi semua bakteri yang dulu kita hilang di sana, jadi kita coba di sini gitu, ternyata bagus hasilnya gitu. Wah, hebat. Seperti itu sih ceritanya. Semoga dari produk yang terbaru ini bisa menjadi produk unggulan ya Pak ya. Dan bisa dibarengin juga dengan produkku jelinya ini. Iya, betul sekali. Mungkin Pak, saya ingin tahu juga nih, dan juga untuk teman-teman Pluters juga ingin tahu bagaimana sih Pak strategi pemasaran yang digunakan supaya bisa meningkatkan kesadaran dan penjualan produknya Pak? Saat ini kita tetap yang pertama itu adalah WA ya. Kita menggunakan WhatsApp group. Ya, WhatsApp group karena kita masih bekerja sama dengan pemain-pemain online. Online. Yang kedua kita masuk ke toko-toko retail. Retail. Nah, dan yang ketiga adalah benar kita mengedukasi pembeli. Mengedukasi pembeli, menjelaskan ya bagaimana keunggulan kita dan kelebihan daripada produk yang kita jual. Seperti itu. Dan juga kita tetap menggaransi. Ya, menggaransi apabila produk ini kurang bagus atau basi gitu. Kita garansi, kita kasih kembali. Seperti itu. Dan juga semua yang produk-produk kita jual sama. Itu yang menjadi kelebihan kita. Dan tetap yang utama itu adalah kita mengedukasi dan kualitas. Seperti itu. Berarti kalau untuk toko fisiknya di mana nih Pak? Outletnya Pak? Ya, toko fisiknya kita ada di Jalan Surapati 186 Singaraja, tepatnya di sebelah timurnya Dewata Mebel. Siap. Untuk teman-teman yang berminat dengan produk Good Jelly dan juga ingin mencari air kelapanya, bisa ke Jalan Surapati nomor berapa Pak? 186. 186, tepatnya berada di sebelah Dewata Mebel ya Pak ya? Sebelah timurnya Dewata Mebel, atau gampang cari pakai Google Map. Ada ya? Juga sudah ada. Siap Pak. Pak, mungkin untuk dari Dinas Perindustrian, mungkin apakah sorry. Cut. Siap. Pak Kadek, saya ingin bertanya juga nih, dari Bapak sendiri, mungkin ada nggak sih Pak yang Bapak pernah lakukan gitu, mungkin dari Dinas Perindustrian Perdagangan ataupun PLUT, melakukan pendampingan terhadap UMKM Bapak? Misalnya seperti apa gitu ya Pak, untuk pendampingannya? Kalau pendampingan cuma untuk pelatihan itu sering. Sering kita dapat pelatihan, terutama sebelum PLUT di Singaraja jadi kita di PLUT Denpasar. Di PLUT Denpasar. PLUT Denpasar itu hampir berapa kali ya? Waktu itu hampir 8 kali. 8 kali, karena juga ada informasi dari dinas. Dinas memberikan informasi, ya kita masuk ke sana dan juga sempat jadi binaan BI juga. Binaan BI, sempat sangat trial ketika itu pas puncaknya di sebelum G20. Nah, itu kita mau nyoba ini biar bisa masuk ke sana, ternyata sampai sana kita mengalami kendala. Kendalanya adalah produk yang kita bawa, bawa 2, setelah dikurasi yang kita pakai sampel untuk teman-teman kita coba, bagus. Nah, yang di gini kurator, nah itu rusak dia. Karena kan dari Singaraja ke Denpasar kita membawa benar-benar kita cuma pakai cooler box. Mungkin karena kurang dingin mungkin satu, yang kedua sama-sama itu ya akhirnya di sana kita gagal. Di sana gagal lolos pas itu, jadi sedikit
kecewa juga waktu itu gitu, karena produk yang kita bangga-banggakan yang bisa membuat lebih maju, akhirnya di sana kita down sedikit. Oke. Tapi di sana itu adalah menjadi pengalaman ya, pembelajaran yang berharga Oke. buat Joy Fresh untuk berkembang lebih maju lagi seperti itu. Oke, siap. Berarti untuk dari apa namanya pendampingan pernah berarti apa ya dari Dinas Perindustrian Perdagangan Buleleng ataupun PLUT mendampingi UMKM Bapak ya? Mendampingi ya, Oke, siap. pendampingan, terus memberikan pelatihan tetap sampai sampai akhirnya kita ikut pameran pun ikut di mana-mana gitu Oke, ya. Tiap ada pameran Joy Fresh pasti selalu hadir, dan juga dari Dinas Pariwisata juga tetap hadir Tetap seperti itu. Iya. Oke, siap. Oke Pak, mungkin ada sedikit beberapa pertanyaan lagi yang apa namanya untuk mengakhiri podcast kali ini. Yang terakhir adalah apakah dari UMKM Joy Fresh ini Bapak juga bekerja sama dengan para petani-petani buah lokal yang ada di Buleleng ini? Untuk petani buah lokal kita punya, ya memang benar, karena dari awal kita bekerja sama, ingin apa namanya, di awal itu kita bekerja sama dengan petani agar mendapatkan harga yang sesuai. Oke. Nah, yang sesuai dengan saat ini kita masih bekerja sama dengan 14 petani ya. 14 petani, oke. Ya, salah satunya adalah petani Matoa. Oke. Karena itu termasuk buah langka di Oke. Buleleng. Nah, itu satu-satunya petani Matoa terbesar di Buleleng. Dia kebunnya ada sekitar 2 hektar. Oke. Dan Dinas Pertanian pun belum masuk ke sana. Oke, siap. Berarti perlu nih kita apa namanya dampingi berarti ya Pak. Ya, nah itu terus anggur itu yang di Petemon Teman. itu sekarang udah mandiri. Oke. Kan dia udah bisa buat petik langsung, wisata petik langsung di Petemon. Itu pertamanya kita yang inisiasi. Oh, oke. Dan juga petani yang lainnya adalah petani buah kayak mangga, terus pokoknya yang apa yang unik, yang jarang ada apa namanya, ada dijual di pasaran, itu biasanya kita di Joy Fresh itu ada. Oh ya, diupayakan tetap ada gitu ya untuk memperkenalkan juga ya Pak ya. Iya, karena kita membuat apa namanya, Joy Fresh itu adalah kita menjual barang-barang berkualitas dan unik. Oke. Unik ya. Kayak saat ini adalah yang kita jual di sana apa? Sun Pride. Nah, pisang Cavendish dari Sun Pride yang kebunnya ada di Pukutatan. Oke. Jadi kita salah satu di Singaraja adalah Joy Fresh megang wilayah Singaraja. Oh iya, wilayah Singaraja. Wilayah Singaraja, karena setiap daerah itu dipegang oleh satu supplier. Oke. Siap. Ya, jadi syukur-syukurnya kita diberi kepercayaan dari Sun Pride Pusat, Joy Fresh salah satunya untuk di Singaraja, membawa Singaraja seperti itu. Untuk buah-buah yang lainnya masih di petani lokal. Oke. Siap. Seperti Wah, ini sangat menarik sekali ya, dan juga apa namanya Joy Fresh ini juga membantu untuk mensupport para pelaku petani di Kabupaten Buleleng. Oke, terakhir Pak, mungkin supaya para penonton Sobat Pluters juga nih yang nonton ya mungkin belum memiliki ide untuk membangun bisnis mereka, apakah Bapak bisa memberikan nih motivasi apa nih yang bisa disampaikan kepada Sobat-Sobat Pluters pada kesempatan kali ini? Oke. Untuk sahabat Pluter yang masih bingung dengan ide apa yang ingin dibuat atau dihasilkan, kita usahakan mencari apa yang ada di sekitaran kita yang bisa kita jadikan cuan seperti itu. Misalkan saja ya di daerah kita menghasilkan banyak adalah kayak buah
buah mangga. Nah, Oke. buah mangga itu ah, kan terlalu banyak nih. Iya. Pada musim-musim Panen lagi ya. musim panen raya, Hmm. mangga itu akan jatuh harganya. Oke. Nah, bagaimana caranya biar mangga itu tetap stabil harganya? Oke. Nah, apakah dia nanti akan di frozen? Oke. Ataukah nanti akan dibuat keripik seperti itu? Nah, Oke. salah satu jadi seperti itu. Karena saya sendiri membuat ide ini adalah melihat di sekeliling kita, karena Singaraja itu potensi penghasil kelapanya itu besar. Oke. Benar. Banyak ya, banyak petani kelapa. Jadi kenapa tidak gitu? Kenapa tidak saya pilih seperti ini? Dan juga ini salah satu apa namanya memerlukan ke kreatif ya, seni ya, Seni, seni oke. sedikit seni, Inovasi ya, Pak, ya? inovasi di sini, karena membuatnya juga memerlukan sedikit apa namanya art sedikit ya, sedikit seni Seni. untuk mengupas kelapa ini, Oke. gitu. Dan juga kita memakai, nah ini ya, salah satunya adalah kita pakai apa namanya, kalau kelapa itu dibiarkan begitu aja dikupas, biarkan dia akan coklat. Oke. Nah, kita pakai juga nih kelapanya ini biar dia tetap cantik dan putih gitu. Oke. Benar. Ya itu. Oke, mungkin benar apa yang dibilang oleh Pak Kade selaku UMKM Joy Fresh ya. Jadi untuk membangun suatu bisnis yang baru, kita memang harus bisa membaca peluang ya, apa yang ada di sekitar kita, dan itu juga harus kita buat inovasi apa yang bisa kita jual ya Pak ya terhadap calon konsumen nanti. Oke, Sobat Bluetooth, karena di sini juga kita sudah ada nih kulit jelinya ini. Nah, seperti ini dia penampakannya ya, Pak Kade ya. betul. Oke, di sini juga sudah lengkap juga, mulai dari izinnya, kemudian juga ini udah ada halal, dan logonya di sini juga ada ya. Ini unik sekali ini. Oke, mungkin kita bisa coba ya Pak ya. Iya, Ayo iya, kita boleh, coba boleh. sama-sama ya, Iya. Sobat Bluetooth. Kan? Oke. Ya. Oke. Oke, sebelum Cara buka juga gampang. Gimana, Pak? Gimana? Dorong aja. Nah, Oke, tinggal dorong atasnya. oke, siap. Tarik dikit. Oke, sudah. Wah, ini sangat menarik nih, Sobat Bluetooth ya. Saya juga sangat unik nih cara membukanya nih. Tinggal didorong. Oke, saya coba praktekin ya. Didorong ya. Oke. Kemudian ditarik ya, Pak ya, dari bawah ya. Oke. Siap. Oke. Enak. Nah, Sobat Bluetooth mungkin bisa melihat nih di sini penutupnya masih ada daging kelapanya ya. Dan juga di dalamnya pasti ada jelinya. Oke. Sekali. Oke, kita coba sama-sama ya, Pak ya. Oke, silakan coba. Oke. Wah, Sobat Bluetooth, ini ketika saya mencoba jelinya ini ya, dia teksturnya lembut banget ya. Jadi nggak apa ya, dia nggak terlalu padat ya, tapi memang bener lembut banget gitu pas langsung masuk ke mulut. Nah, Dan coba juga pakai strunya seperti apa rasanya. oh, pakai straw bisa ternyata. Oke. Ya, coba. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ini saya coba ya. Oke. Ini gampang banget Pak jadinya Pak untuk disedot ya. Betul sekali. Karena ya itu tadi yang saya bilang ini memang teksturnya sangat lembut sekali gitu. Dan juga yang menariknya di sini adalah dia air kelapanya itu tetap berasa ya Pak ya. Betul sekali. Masih apa ya istilahnya ya, masih pure lah gitu lah air kelapanya. Manisnya pas, dan sekarang kita coba untuk daging kelapanya. Oke, kita coba dulu ya sobat-sobat Bluetooth. Oke. Ini rasanya manis juga ini. Dan memang yang dibilang sama Pak Kade, bahwasannya memang ini menggunakan produk kelapa yang masih muda ya Pak ya. Betul sekali.
Oke, wah, ini saya sampai ketagihan nih Sobat Blueters nih. Enak banget soalnya. Oke, siap. Oke, Sobat Blueters, mungkin itu saja dari program BBC, Bincang Bisnis Kreatif, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.